Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Sanjaya Surya Putra AK dengan NIM 200512040082 dari kelas Teknik Informatika B angkatan 2020. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang model infrastruktur jaringan. Pengertian: infrastruktur jaringan adalah sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubung satu sama lain dan dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Infrastruktur jaringan terdiri dari perpaduan banyaknya teknologi dan sistem. Sebagai seorang administrator jaringan harus menguasai dalam teknologi dan sistem yang terkait agar nantinya infrastruktur jaringan dapat bisa dipelihara dengan mudah dan disupport dengan baik, serta dapat memudahkan dalam troubleshooting jika terjadi suatu masalah, baik itu berupa masalah kecil pada infrastruktur jaringan sampai masalah besar pada sistem jaringan secara global. Infrastruktur dapat berupa infrastruktur terbuka dan infrastruktur tertutup. Contohnya, infrastruktur terbuka yaitu internet, sedangkan infrastruktur tertutup adalah private intranet. Mereka dapat beroperasi melalui media transmisi koneksi jaringan kabel, wireless, maupun kombinasi antara keduanya. Bentuk paling sederhana dari infrastruktur jaringan biasanya terdiri dari satu atau dua bahkan lebih komputer. Sebuah jaringan atau koneksi internet, sebuah hub yang menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sampai dengan komputer terhubung dengan komputer lainnya atau sistem jaringan yang bisa hubung dengan sistem jaringan lainnya. Nah, dua ilustrasi berikut adalah contoh perkembangan jaringan. Dulu, jika kita ingin menggunakan internet, kita hanya bisa mengaksesnya menggunakan komputer dan juga masih menggunakan kabel untuk mendapatkan internet tersebut. Tapi kalau sekarang di tahun 2021 ini, kita bisa mengakses internet hanya dengan bermodalkan smartphone dan juga sudah tidak menggunakan kabel lagi, melainkan wireless. Jenis-jenis jaringan komputer. Jenis jaringan komputer terbagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan distribusi sumber data, yang kedua berdasarkan topologi, yang ketiga berdasarkan jangkauan geografi, dan keempat berdasarkan media transmisi data. Berdasarkan distribusi sumber data. Nah, berdasarkan distribusi sumber data terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama jaringan terpusat dan juga jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat adalah di mana klien atau user berfungsi sebagai perantara untuk mengambil data dari server. Jadi servernya cuma satu dan terhubung oleh beberapa user. Sedangkan jaringan terdistribusi adalah jaringan terpusat yang mulai meningkat karena di sini servernya ada banyak, lebih dari satu. Jadi bisa dibilang mereka bisa saling bertukar informasi ataupun data secara lebih mudah. Yang kedua adalah berdasarkan topologi. Topologi itu juga terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah topologi link atau topologi cincin, yang merupakan topologi jaringan yang rangkaiannya berupa titik yang mana masing-masing titik bagian kanan dan kirinya terhubung ke dua titik lainnya sampai ke komputer yang pertama dan akhirnya membentuk cincin atau lingkaran. Yang kedua ada topologi star, merupakan bentuk jaringan yang mana terdapat satu penghubung sebagai pusat dan setiap komputer terhubung ke penghubung tersebut. Hub atau switch ini posisi ada di sentral atau di tengah dan berfungsi untuk menghubungkan satu komputer ke setiap komputer yang terhubung dan juga menghubungkan komputer ke file server. Yang ketiga topologi mesh atau mudahnya dinamai topologi jala adalah bentuk topologi jaringan yang mana semua workstation bisa terhubung satu sama lain secara acak atau tidak teratur. Karena workstation langsung terhubung dengan workstation yang dituju, maka arus data bisa dilakukan dengan cepat tanpa harus melalui workstation lain. Yang keempat ada topologi jaringan atau tree, yang merupakan topologi jaringan yang bertingkat dan hierarki yang mana antar koneksi menggunakan hub dan switch dan masing-masing hub terhubung dengan file server. Topologi tree sebenarnya adalah kombinasi dari topologi star dan topologi bus. Namun yang membedakannya adalah topologi tree ini terdapat banyak hub di dalam jaringannya dan sistem yang hierarki. Bus disebut
jika topologi bus merupakan topologi yang begitu sederhana dibanding topologi jaringan lainnya. Umumnya, topologi ini diterapkan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi ini menggunakan kabel koaksial sepanjang node klien dan konektor. Nah, berikut adalah ilustrasi dari beberapa teknologi yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama ada topologi bus seperti ini bentuknya, topologi ring yang berbentuk cincin, topologi star di mana servernya atau hub berada di tengah. Selanjutnya ada topologi mesh dan juga topologi tree. Selanjutnya ada jenis jaringan berdasarkan jangkauan geografi. Ada 4. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network yang adalah jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi antara komputer dengan perangkat lain seperti headphone, speaker, komputer. Jangkauan jaringan komputer ini relatif sangat dekat. Yang kedua ada LAN. LAN itu adalah Local Area Network, merupakan jaringan komputer yang hanya mencakup area atau wilayah yang kecil saja. Biasanya digunakan pada jaringan di warnet, kantor, ataupun sekolah. Yang ketiga ada Metropolitan Area Network, yaitu jaringan komputer dalam satu kota atau antar kota tertentu dengan kecepatan transfer data yang tinggi. Jaringan komputer ini yang menghubungkan berbagai lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan lain-lain. Yang keempat ada WAN atau World Area Network, suatu jenis jaringan komputer yang sangat luas mencakup negara dan benua. Media transmisi yang biasa digunakan dalam jaringan WAN adalah kabel bawah laut dan satelit. Selanjutnya berdasarkan media transmisi data terbagi menjadi dua, yaitu yang berkabel dan juga yang nirkabel. Yang atau wire network. Wire network adalah jenis jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media transmisi datanya. Kabel tersebut digunakan untuk hubungan komputer dengan komputer lainnya agar komputer-komputer tersebut dapat saling bertukar data maupun terhubung dengan internet. Selanjutnya, nirkabel. Berbeda dengan wire network, wireless network tidak menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Pertukaran informasi atau data antar komputer menggunakan gelombang elektromagnetik. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.